daftar nama penerima BLT BBM, dan daftar KPM yang terdaftar sebagai penerima BPNT untuk alokasi bulan Agustus sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah bisa dicek sekarang. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah nama teman-teman terdaftar sebagai penerima BLT BBM plus bantuan pangan non-tunai BPNT atau bantuan sembako yang dicairkan pada bulan September berkah ini? Dan alhamdulillah ya teman-teman, data penerimanya sudah siap dan sudah pada tahap SP2D dan akan dicairkan pada bulan September atau cair di bulan ini. Dan bagi KPM PKH, tentunya ini merupakan bantuan tambahan dan kemungkinan akan dicairkan 500.000 dengan rincian 300.000 untuk BLT BBM dan 200.000 secara tunai untuk BPNT melalui PT Pos. Dan 200.000-nya lagi melalui kartu KKS untuk 514 kabupaten kota dan untuk 83 kabupaten kota. Kemungkinan besar cair sekaligus melalui PT Pos sebesar Rp900.000. Bagaimana berita selengkapnya teman-teman? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga hari-harinya selalu menyenangkan, selalu sehat, dan diberikan kebahagiaan hakiki lahir dan batin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan informasi yang menyenangkan tentunya, khususnya bagi KPM PKH dan KPM BPNT yang selama ini menerima bantuan sosial secara rutin dari Kementerian Sosial. Bagi teman-teman yang masih penasaran apakah akan menerima bantuan BLT pengalihan subsidi BBM dan BPNT dan apakah akan dicairkan bersamaan, paling tidak cair di bulan September ini. Atau mungkin yang penasaran apakah bantuan BPNT-nya nanti cair bersamaan dengan BLT BBM di rapel atau bantuan BPNT-nya cair melalui KKS? Saat ini ya teman-teman, untuk daftar nama penerima sudah bisa dilakukan pengecekan dan nantinya lewat bank penyalur ataukah lewat PT Pos sudah ada petunjuknya. Jadi ya teman-teman, daftar nama penerima bantuan BLT BBM dan penerima bantuan pangan non-tunai yang cair di bulan September ini sudah ditetapkan dan sudah bisa dicek. Dan bagaimana cara mengeceknya teman-teman? Sebagai penerima BLT BBM dan juga plus BPNT atau bantuan program sembako ini. Dan berapa yang didapatkan? Apakah jadi Rp700.000 atau bahkan hanya Rp500.000 atau bahkan ada beberapa daerah yang cair langsung bisa dicairkan Rp900.000. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, langsung di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel PKH Reportase. Like, share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya, agar teman-teman yang belum mengetahui informasi ini bisa terbantu melalui partisipasi teman-teman dengan membagikan kebaikan-kebaikan. Amin. Baik teman-teman, kita kembali ke pembahasan pada video kita kali ini, bahwasanya hari ini nama-nama penerima bantuan BLT BBM dari kelompok KPM PKH dan KPM BPNT murni telah di-SK-kan sebagai calon penerima bansos BPNT alokasi bulan Agustus dan kemungkinan besar untuk alokasi September juga akan berlanjut sebagai penerima. Tentunya pengecualian bila update data per 1 September disebabkan karena ada yang meninggal dunia. Namun kita berharap dan berdoa teman-teman, KPM semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta berkah. Nah teman-teman, untuk penerima BPNT ini terbagi dua kelompok daerah ya teman-teman. Ada kelompok yang di 83 kabupaten kota yang langsung menerima secara tunai di kantor pos. Dan ada pula kelompok 514 kabupaten kota yang cair melalui kartu KKS pada penyaluran BPNT pada tahap penyaluran Mei, Juni, dan Juli.
Untuk 83 kabupaten kemarin yang langsung menerima 3 bulan sekaligus dan dirapel dengan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 yang ada di kawasan 3T adalah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, daerah terdepan, dan daerah terluar. Nah, kita keluar sedikit dari topik ya teman-teman. Jadi, daerah 3T itu adalah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, tertinggal berarti memiliki kualitas pembangunan yang rendah, di mana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya dalam skala nasional. Lalu dari sisi geografis, itu berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia. Daerah 3T ini ya teman-teman, karena infrastruktur masih rendah, karena berada di perbatasan antar negara atau berada di kepulauan yang kecil dan jauh, sehingga penyaluran dilaksanakan melalui PT POS. Karena untuk daerah-daerah terpencil, akses bank tidak sampai atau tidak ada di daerah tersebut. Nah, daerah 3T ini karena akses terbatas, sehingga penyalurannya dipercepat dan langsung dirapel 3 bulan penyaluran BPNT dan BLT minyak goreng kemarin, kalau tidak salah sebelum Lebaran Idul Fitri lalu. Dan kemungkinan besar akan disalurkan dengan metode yang sama untuk BLT BBM ini, akan disalurkan kembali langsung 3 bulan periode salur BPNT Juli, Agustus, dan September. Sehingga untuk BPNT terakumulasi atau rapel langsung 3 bulan Rp600.000 ditambah dengan BLT BBM tahap 1 sebesar Rp300.000 sehingga KPM mendapatkan Rp900.000 sekaligus. Nah, ini berbeda dengan KPM PKH yang juga sebagai penerima BPNT dan KPM BPNT murni di 514 kabupaten kota. Jadi dicatat ya teman-teman, berbeda dengan penerima BPNT dan KPM BPNT murni di 514 kabupaten kota. Sepertinya bakal menerima Rp700.000 di bulan September ini. Namun, secara pastinya untuk BPNT Agustus akan masuk ke kartu KKS-nya sebesar Rp200.000 dalam bentuk saldo e-wallet. Dan untuk alokasi BPNT bulan September, seandainya cair pula, entah itu di akhir bulan September, berarti total yang bakal diterima oleh KPM selama bulan September adalah Rp700.000. Yang dapat dirinci seperti ini, Rp300.000 BLT BBM ditambah Rp200.000 untuk alokasi BPNT Agustus plus Rp200.000 untuk alokasi BPNT September. Nah teman-teman, ada yang mengejutkan pada aplikasi 6NG mulai dari kemarin ya, tanggal 4 untuk periode salur BPNT sudah nampak BPNT alokasi September dan bakal dicairkan di mana? Hanya saja pada pencairan nantinya apakah di PT POS ikut dibayarkan BPNT-nya ataukah ada yang disalurkan melalui Bank Himbara juga. Karena mengingat penyaluran bulan April, Mei, dan Juni kemarin untuk 514 kabupaten kota waktu ada BLT minyak goreng juga, penyalurannya ada yang melalui POS ditambah dengan BLT minyak goreng plus BPNT alokasi Mei, dan 1 bulannya itu dicairkan melalui KKS untuk alokasi April. Apakah nantinya BLT BBM bakal cair dengan pola yang sama saat penyaluran BLT minyak goreng? Ya, kita nantikan saja teman-teman perkembangan selanjutnya. Nah, teman-teman, ada yang menjadi tanda tanya pada 6NG. Karena status periode salur pada aplikasi 6NG memberi kita gambaran bahwa BPNT untuk bulan Agustus bakal cair melalui Bank Himbara atau melalui kartu KKS yang dicairkan melalui belanja bahan komoditas pangan. Dan bila kita cek untuk alokasi BPNT bulan September ini bakal cair di PT POS. Teman-teman bisa menganalisa sendiri di layar HP teman-teman. Di sini saya mengambil sampel acak dari KPM. Jadi, ini hanya prediksi ya teman-teman, sebagaimana gambaran yang ada pada keterangan-keterangan pada aplikasi. Nah teman-teman, untuk selanjutnya, untuk mengecek penerima BLT BBM,
Bisa dicek juga pada aplikasi 6NG, yaitu jika pada keterangan BPNT terdapat periode salur bulan Agustus, berarti KPM tersebut adalah juga penerima BLT BBM. Tentunya pengecualian bila update data DTKS per 1 September disebabkan karena ada yang meninggal dunia, pindah wilayah, atau sudah sejahtera. Namun, jika pada keterangan selain bulan Agustus, ya mungkin saja tertera Oktober 2021, periode BPNT Januari-Maret 2021, yang jelasnya jika bukan atau tidak tertera periode salur BPNT Agustus 2022, maka KPM tersebut bukanlah sebagai penerima BLT BBM. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan pada informasi kali ini mengenai daftar nama KPM penerima BLT BBM dan BPNT alokasi Agustus dan September. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Komen dan berikan pertanyaan bila ada, silahkan diketikkan pada kolom di bawah video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu berlangganan berita dari channel PKH Reportase. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.